Halo semua, perkenalkan nama aku Kasih Chandra, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Medan. Ini kita akan membahas bagaimana sih wajah asli dari Patih Gajah Mada. Apakah wajahnya yang selama ini kita lihat dan kita pelajari, apakah betul itu sebagai wajah asli dari Patih Gajah Mada? Wajah dan sosok Gajah Mada yang kita tahu sekarang seperti ini ternyata adalah hasil dari imajinasi seseorang. Kok bisa ya? Jadi gini, di tahun 1940 ada seorang bernama Muhammad Yamin yang mengunjungi Trowulan, Mojokerto, menemukan salah satu artefak kepala berbahan terakota dengan ciri fisik wajah yang tembem, bibir agak tebal, dan rambut panjang. Kepala terakota ini lantas diimajinasikan oleh Muhammad Yamin sebagai Mahapatih Gajah Mada. Bahkan dia meminta seniman untuk menggambar ulang sosok Gajah Mada berdasarkan pada artefak tadi. Lantas karakter ini muncul menjadi sampul buku yang ditulis Muhammad Yamin yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Nggak sampai situ aja, karakter Gajah Mada diwujudkan. Pada tahun 1953, Muhammad Yamin diangkat menjadi Menteri Pengajar, Pendidikan, dan Kebudayaan. Nah, disinilah Muhammad Yamin memasukkan penokohan Gajah Mada, mulai dari sumpah palapanya sampai ke visual wajah dan badan Gajah Mada ke kurikulum pendidikan anak-anak sekolah di Indonesia pada zaman itu. Dari cuplikan video tadi, ternyata wajah Gajah Mada selama ini yang beredar dikabarkan ternyata hasil imajinasi dari Muhammad Yamin, mantan Menteri Penerangan era Presiden Soekarno tahun 1945. Lewat bukunya yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara yang diterbitkan tahun 1945. Sosok Patih era Raja Tribuwana Tunggadewi dan Raja Hayam Wuruk itu dikenal memiliki struktur wajah dengan sorot mata tajam, dagu dan tulang pipi menonjol, serta rambut yang panjang. Jadi ya, kalau kalian sangat familiar sama wajah Gajah Mada yang ini, ya wajar aja. Dan sangat sulit untuk lepas dari hasil penokohan Gajah Mada yang sudah dibuat oleh Muhammad Yamin. Jadi selama ini yang kita yakini itu hasil imajinasi orang ya. Agak kurang kalau nggak tahu alasannya ya. Dan ternyata penokohan Gajah Mada ini dengan visual yang ini punya alasan yang sangat kuat, yakni persatuan dan kedaulatan negara Indonesia. Kok bisa ya? Oke, jadi Muhammad Yamin effort banget untuk membuat karakter Gajah Mada seperti ini tuh awalnya ada hubungannya dengan pendudukan Belanda dan Inggris di Indonesia. Ya tadi, udah disebut kalau inspirasi wajah Gajah Mada dimulai sejak tahun 1940. Berarti itu kan masa pendudukan Belanda di Indonesia. Jepang aja belum datang. Jadi saat itu Indonesia sedang ditekan oleh Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya untuk mendapatkan kedaulatan atau merdeka dengan cara terbitnya berbagai propaganda yang menyatakan kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang barbar, kotor, bodoh, dan gak punya kemampuan untuk bernegara. Untuk menghalau propaganda yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda pada bangsa Indonesia. Semasa pemerintahannya, kolonial menanamkan sikap-sikap bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tertinggal, bangsa yang barbar, dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Sebagai simbol bahwa Nusantara pada masa dulu adalah bangsa yang besar, bersatu, dan menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara. Wah, ini sih jahat sih ya. Tujuan propaganda ini adalah untuk membuat Indonesia jelek di mata negara lain dan gak ada yang mau bantuin buat merdeka, sehingga Belanda dan Inggris bisa bebas menguasai tanah di Indonesia untuk kepentingan mereka. Balik lagi ke Muhammad Yamin, dia akhirnya harus menyerang balik propaganda yang sudah beredar di masyarakat dunia dengan karya tulisnya. Maka ide dari Muhammad Yamin adalah dengan menunjukkan sejarah masa lampau Indonesia bahwa bangsa ini bersatu, pernah berkuasa, dan pernah berdaulat atas tanahnya sendiri. Maka dipilihlah Gajah Mada sebagai fokus utama propaganda. Dan pembahasan tentang wajah Gajah Mada yang
cukup kontroversial di kalangan sejarawan. Bermula dari Muhammad Yamin yang mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit pada saat itu. Kemudian Yamin menemukan pecahan terakota, salah satunya berupa wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Kemudian Yamin memperhatikan wajah tersebut dan menginterpretasikan wajah tersebut sebagai wujud dari Gajah Mada. Meski tak semua orang sepakat dengan pendapatnya, terlepas dari benar atau tidaknya wajah itu, Gajah Mada dan Yamin memiliki jasa yang sama untuk Nusantara. Apa yang dilakukan Yamin pada 1928 pada Kongres Pemuda kedua barangkali merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan Gajah Mada setelah tahun 1336 hingga masa tuanya, yaitu dengan tujuan menyatukan Nusantara. Dengan klaim dalam Sumpah Pemuda, Yamin telah menyatakan Nusantara yang sudah disatukan Belanda itu sebagai tanah air dari bangsa yang berbahasa Indonesia.